hormati, para eselon 1, staf khusus, tamu undangan, yang banyak sekali, saya kira nggak rame tadi, tahunya rame. Saudara, memang hari ini pelantikan kabinet merah putih. Tadi selesai jam 11:30. Memang yang punya wamen itu pelantikannya besok mestinya, hari Selasa. Tapi saya bilang sama Pak Budi, kita begitu sampai kantor serah terima langsung. Saya tidak ingin ada kevakuman, walaupun 1 hari. Karena saya sudah dilantik, Pak Budi sudah dilantik. Jadi saya minta segera. Minta maaf kalau terlambat karena tadi foto depan istana itu panas sekali, basah semua. Jadi rapi-rapi dulu sampai sedikit mengeringkan baju. Jadi kalau Bapak-Bapak menunggu saya minta maaf. Saudara-saudara, memang kita masing-masing mengusulkan nama-nama. Ya, ada saya, ada Pak AHY, dan lain-lain gitu. Saya tanya di Kemendak ini, saya lihat gambar-gambar itu, foto-foto itu foto-foto banyak. Saya tanya, ada nggak yang dari pejabat karier yang jadi menteri? Ya. Kata Pak Suhanto, mana Pak Suhanto? Itu belakang. Oh belakang, maju Pak. Majulah depan ya. Maju Pak. Pak Suhanto bilang belum pernah Pak. Gitu. Nah oleh karena itu ya masing-masing tergantung amal solehnya gitu. Ya kan? Ya saya mengusulkan yang pejabat karier ke Bapak Presiden terpilih Pak Budi dengan argumen udah terlatih, pernah luar negeri, pernah dirjen, pernah sekjen gitu ya. Dan saya sampaikan memang belum pernah ada dari pejabat karier yang jadi menteri perdagangan. Padahal menteri perdagangan selalu raportnya bagus gitu. Nah, itu sekilas info Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan keluarga dan Kementerian Perdagangan karena sudah punya menteri yang dari internal. Jadi nggak usah khawatir, besok eselon 1 ada harapan jadi menteri lagi, jadi Menko, bahkan jadi Wapres dan jadi Presiden insya Allah. Ya. Yang pertama, yang kedua, saya dipercaya oleh Pak Prabowo, Presiden kita, nama kabinet kita Kabinet Merah Putih, diminta membantu mengkoordinasi di bidang pangan. Tugasnya jelas, terang. Ya, baik pidato pelantikan di MPR maupun di depan media lainnya. Itu. Bahwa 5 tahun ini kita harus swasembada pangan. Jelas, terang misinya. Satu lagi kita harus swasembada energi. Saya memang menyampaikan proposal ini kira-kira setahun, bukan setahun, 10 tahun yang lalu. Waktu kami pertama kali mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014. Itu proposalnya kita waktu itu swasembada pangan. Gitu. Dengan membagi klaster pertanian. Jadi masa depan kita itu tidak mungkin, ini ada aku lupa ya, mantan Bulog, mantan pertanian, Pak Tarto. Beliau ini tahu betul nih. Mohon maaf Pak, ini gara-gara pilkada terus nyusun-nyusun nih Pak jadi agak hang dikit.
Waktu itu 10 tahun yang lalu saya menyampaikan, kalau kita mau swasembada pangan tidak mungkin Pak, kalau andalnya Pulau Jawa. Jadi kalau Menteri Pertanian mengatakan surplus terus, bilang nggak mungkin. Pak Tarto mengatakan surplus, dari mana surplusnya? Wong lahannya kurang terus. Jawa itu lahannya kurang terus Pak. Bahkan Pulau Jawa untuk hidup saja tidak layak. Karena kalau bapak-bapak olahraga pagi itu, nah ini saya habis olahraga pagi tadi mulai ISPA. Kalau nggak pakai apa itu masker. Karena kita punya polusi hampir 150-200. Ya, utara Semarang, Pekalongan sudah di bawah permukaan laut. Nah, oleh karena itu masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua. Ya, sekarang sudah dilakukan secara serius. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600 sampai 1 juta. Mudah-mudahan. Jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua. Sebagaimana dulu Eropa Pak. Sampai ke sini Belanda itu karena sempit, perang saudara. Oleh karena itu mereka cari tempat baru. Ketemulah Amerika, ketemulah Australia, ketemu kita. Gitu. Tapi mereka secara serius. Amerika jadi negara hebat, Australia jadi negara hebat. Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya udah nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tapi kita tidak optimalkan. Mungkin 10 tahun yang lalu, saya ulangi lagi sebulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ke Pak Prabowo. Saya berikan lagi. Mungkin itu saya diminta moderasi di bidang pangan. Mohon doanya, bantuannya agar ini bisa sukses. Yang ketiga, ini katanya nggak boleh panjang-panjang ya. Saya kalau panjang-panjang pidato dimarahi sama istri saya Pak. Ini Pak Irjen kalau dia tahu gagal. Kalau ada istrinya takut juga. Itu emang bapak-bapak gitu Pak kelakuannya. Kalau ada istrinya langsung set gitu. Kalau nggak ada gagah. Kemarin saya diberi penghargaan oleh Detik, ya Kemendak, termasuk prestasinya bagus gitu. Saya mengatakan pada Detik ini kerjanya kawan-kawan semua, eselon 1, eselon 2, seluruh staf Kementerian Perdagangan. Ya. Oh saya itu cuma ngatur-ngatur aja Pak. Nah, yang kerja eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya teman-teman. Tadi laporan saya sampaikan, yang buat Pak Budi, cuma saya nyerahin Pak Budi lagi gitu. Nah, jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. 2 tahun lebih, bukan waktu yang panjang kita bersama, tapi mudah-mudahan itu berarti ya, saya mungkin ada salah, ada hilap, sengaja tidak sengaja saya minta maaf pada Bapak-Bapak semuanya, seluruh staf pegawai di Kementerian Perdagangan. Tentu sebagai manusia saya sudah berusaha sekuat tenaga semaksimal yang bisa saya lakukan, tapi itulah manusia itu tempatnya salah dan tempatnya hilap. Ya, teman-teman media juga mungkin ada yang terlayani dengan baik, mungkin juga tidak terlayani dengan baik. Ya. Mungkin juga ada Ibu Zul, datang waktu serah-serahan, sekarang datang kemudian setelah serah-serahan lagi. Gitu. Istri saya jarang kesini, kalau putra saya itu putra saya yang bungsu, yang ganteng itu. Nah, itu juga jarang di sini. Pendek kata kalau ada hilap masalah kami minta dimaafkan. Bapak Ibu, Pak Prabowo berpesan kepada kita ini keluarga besar. Kita ini saudara. Visi misi kita jelas, satu. Mimpi kita semua sama Pak. Kita. Sudah digariskan oleh pendiri negeri ini. Ya, kita ingin menjadi negara yang maju. Punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, cerdas-cerdas. Yang makmur. Yang sanggup melindungi tumpah darah tanah airnya. Yang mampu menjaga perdamaian dunia.
Waktu kita tidak banyak, kata Pak Prabowo, tinggal 11 tahun kalau kita mau ikut bonus demografi.